Kucing itu kan bukan hewan najis ya, boleh dipelihara sama orang muslim. Nah, tapi ketika kucing makan makanan yang kita nggak tahu apa bahan-bahannya, mungkin makan kucing yang mengandung mungkin ada minyak babi dan lain sebagainya gitu ya kan. Setelah makan, kadang kan kucing suka ngejilat-jilat kita nih. Itu hukumnya kita ikut kena najis nggak? Ya, jadi Nabi SAW bersabda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, hayakallah, semoga Allah jaga Ustadz. Amin. Dan kali ini saya juga mau mendoakan nih buat kawan saya udah pernah mampir ke sini ya nggak? Alsat Ahmad. Masya Allah. Seru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah lindungin, jaga kita semua, diberkahi kita semua sini ya. Amin, ya Rabbal Alamin. Mantap. Harimau nggak dibawa kan? Harimau nggak dibawa Nggak, kebetulan. jangan ya. Jangan. Bahaya ya. Tapi sebenarnya penasaran juga ya, mau nanya sama Ustadz ya. Nanti sebenarnya lu yang nanya sih, tapi gue lagi mikir aja sih, daging harimau bisa dimakan gak ya? Nah gitu-gitu tuh ya. Pak Ustadz ntar Iya, kita takut ya. lu kelaparan kan, harimau lu penggal lagi. Iya. Jangan. Monggo. Mulai dari mana kita ikut aja nih, seru nih. Ini Mulai tentang ini Pak Ustadz. Kan, Karena saya fokusnya di dunia satwa liar Pak Ustadz ya. Dan sekarang sedang mendalami lagi, lebih dalam lagi di satwa liar. Oke. Dan saya kebetulan ada serigala Pak Ustadz. Serigala bro. Ada serigala. Lu kemarin sempat cerita anjir di sini? Enggak kan? Cerita ada, Baru. udah Ada lama, ya? udah 2 tahun serigalanya. Oh lupa gue, serigala. Gue fokusnya di harimau aja, serigala. Serigala ada, wolf ya. Oke. Nah itu Pak Ustadz, serigala itu sama anjing najisnya sama gak sih? Karena dia serupa ya? Serupa, dia kan serupa tapi sebenarnya nggak sama. Turunannya sama gak sih mereka? Nenek moyang itu serigala. Nenek moyang dari anjing itu serigala katanya. Dan Oke. versi liar itu serigala gitu. Oh. Jadi katanya serupa tapi tak sama. Dan bahasa Arab juga serigala sama anjing beda. Pernah baca ya tapi lupa. Nah mumpung ada Pak Ustadz nih, Pak Ustadz, apakah najis untuk anjing dan serigala itu sama atau beda Pak Ustadz? Ya baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala al-mabuthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ya. Jadi ini kita berbicara tentang hukum najisnya ya. Betul. Jadi memang kalau anjing itu kan ada nasnya ya, Iya. dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan anjing. Ya kata beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, tuhuru inaya ahadikum idza walagha fihil kalb ayaghsilahu sab'a marrat. Sucinya bejana salah seorang dari kalian apabila dijilat oleh anjing maka dicuci sebanyak 7 kali. Nah, kata pensucian di situ itu kata para ulama menunjukkan bahwa jilatan anjing itu adalah najis. Jilatan anjing itu adalah najis. Dan tentunya ada silang pendapat di tengah para ulama. Apakah ini khusus untuk anjing saja atau hewan-hewan yang semisal dengan itu? Iya. Ya, tapi kalau kita terbatas melihat kepada nas itu kan hanya menyebut anjing ya. Iya. Kemudian di masa Nabi kan ada serigala juga banyak kan. Betul. Ya, serigala dengan berbagai jenisnya. Betul. Sebab nama serigala itu dalam bahasa Arab banyak tuh namanya, Tha'lab, Sirhan, banyak namanya dan itu beda-beda. Kenapa bisa beda-beda, Ustaz? Ya tergantung tipe serigalanya. Serigala gurun, serigala di hutan, Iya. beda-beda. Tergantung tipenya kan. Sama dengan harimau. Harimau itu kan banyak sekali apa namanya? Namanya dalam bahasa Arab. Al-Asad, An-Namir, Al-Asad. Haidar. Emang iya, Sat? Lah, ini baru tahu. Iya. Lah, lu nama lu Alsat. Iya, Al-Shad. Ya pakai sad ya. Iya. Pakai Sot. SHAD. Ya, Shad. kalau sad lain. Yang saya beda. sebut tadi Asad. Asad. Oh, Asad. Pakai sin. Ya, pakai sin. Pakai dia sin. bukan sad. Asad. Tapi Iya. mirip-mirip. Bisa Mirip-mirip. bokap lu tuh. Asad Al-Shad. Iya. Iya. Ya. Ya mungkin kesana tulisannya bahasa Indonesianya kan Iya. kan, tapi kalau tulisan maksudnya kan kita nggak tahu maksud maunya apa. Iya. Orang Indonesia kan banyak yang ditambah-tambahin kata, sebenarnya Arabnya bagus gitu. Begitu ditambahin kata bahasa Indonesia berubah menjadi makna di bahasa Arabnya gitu. Oke. Jadi memang kalau dilihat dari sudut kekuatan dalil, ya memang beda antara apa namanya? Anjing dan serigala. Serigala sama anjing. Iya. Yang ada nasnya tentang najisnya itu pada anjingnya, Pada tidak di anjingnya. serigala gitu. Oh. Jadi beda ya. Baik.
Itu di satu sudut ya. Kemudian di sudut lain, serigala ini kan hewan nggak terlalu banyak bergaul dengan manusia kan. Betul. Beda dengan anjing. Ya, anjing ini kan berada di sekitar manusia. Iya. Ya karena itu diterangkan tentang penjelasan hukumnya secara mendetail Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena memang ada hukum-hukum khusus terkait dengan itu. Ya karena serigala memang tidak ada hukum-hukum khusus terkait dengan itu, maka tidak dijelaskan tentang hal tersebut. Dan kaidah asalnya di dalam agama kita itu, asalnya sesuatu itu suci asalnya. Kecuali kalau ada nas tegas dari Al-Quran maupun hadits mengatakan itu najis, baru kita bilang najis. Ya, karena asalnya semuanya suci, boleh dimanfaatkan, itu asalnya. Ya, barakallahu fiik. Masya Allah, barakallahu fikum. Aman berarti Ada lu pencerahan pelihara aman, serigala. Ya, beda sama anjing. Oh, emang keraguannya takutnya ini liurnya ya, Liurnya najisnya tadi ya? najisnya, dan kalau misalkan anjing kan, kalau untuk orang Islam kita nggak boleh di rumah kan, katanya malaikat nggak mau datang atau nggak mau masuk gitu ya, kalau nggak salah Pak Ustadz ya, katanya gitu. Iya, Itu betul, apakah Ustadz. benar atau enggak? Itu perbedaan lain ya, betul itu Iya. dari sudut perbedaan. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim, la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun wala sura. Para malaikat itu tidak akan masuk ke dalam sebuah rumah yang di dalam rumah itu ada anjingnya atau ada gambar makhluk bernyawa. Oh. Karena ini dari sebab malaikat rahmat itu nggak mau masuk ke rumah. Gambar bernyawa itu maksudnya lukisan yang ada fotonya, foto manusia. Ya, apakah lukisan atau foto atau ini yang di situ dia mewakili gambar makhluk bernyawa. Yang terpajang ya misalnya. Karena makhluk bernyawa itu kan begini, nanti di hari kiamat Allah bilang kepada orang yang menggambar, yang melukis itu, hidupkan yang kamu gambar itu. Karena dia mirip kayak membuat ciptaan Allah gitu kan. Membuat tandingan ya, dia Tandingan. membuat makhluk hidup ya. Dan dari pokok yang diharamkan itu mudaha li khalqillah. Dari pokok yang diharamkan, seorang ingin menandingi, ingin seakan-akan menyaingi apa yang dicipta oleh Allah. Ya, barakallah. Masya Allah, barakallahu fikum. Tapi sebelum nanya ke Ustadz ya, ini pengen tahu teknisnya juga Ya. sih. Memang tadi lega juga sih sebenarnya, Ustadz juga ada kasih tahu bahwa ini beda ya, Beda. berarti kan bukan najis. Insya Allah. Nah, tapi kalau untuk serigala sendiri tuh kebiasaannya atau habitnya itu gimana? Kayak lidahnya keluar, menjuntai, ada liurnya juga atau gimana sih? Beda sama anjing. Kalau yang gue lihat sih Bro Dery. Iya. Jadi kalau misalkan lidah keluar dan ngap-ngapan itu sebenarnya dia menurunin suhu tubuh. Harimau pun sama. Kalau kepanasan atau kecapean, Oh gitu. dia pasti mangap, ngeluarin lidahnya, dan itu sebenarnya nurunin suhu tubuh. Kan kita taunya stigmanya kan katanya rabies misalnya, bukan ya? Kalau rabies lebih kayak kelihatannya lebih beda sih, lebih kayak gila dia. Terus juga lebih ngegereng. Kalau ini dia hanya capek karena capek dan nurunin suhu tubuh. Oke. Karena dia kan nggak bisa berkeringat. Emang iya? Iya, jadi keringat kalau mereka tuh si keringat itu pokoknya gimana caranya mereka tuh nggak bisa nurunin suhu tubuh dengan keringat, makanya nafas untuk nurunin suhu tubuhnya gitu. Oke. Ada beberapa binatang yang nggak bisa berkeringat, akhirnya dia harus nafas seperti itu atau nyebruk ke kolam untuk nurunin suhu tubuhnya gitu. Kucing pun sama, kucing mungkin kalau teman-teman punya kucing yang udah kecapean banget juga pasti Gitu ya. iya gitu. Oh, Masya Allah. Oke, lanjut. Tadi pengen tahu ilmu edukasinya aja sih. Iya sebenarnya. betul. Oke. Terus Pak Ustadz, binatang apa aja yang punya najis tadi, yang najis itu selain anjing ada apa aja sih Pak Ustadz? Jadi biar kita tahu gitu ya. Apakah sama-sama haramnya kayak babi gitu ya? Babi apakah itu najis atau gimana Pak Ustadz? Penjelasannya. Ya baik, jadi kalau babi itu kan ada nasnya sendiri ya, yang menunjukkan tentang keharamannya, terus tentang najisnya. Itu memang ada nas tersendiri. Jadi saya tadi sudah beri kaidah, asalnya pada hewan itu, dia pada hukum asalnya tidak najis, kecuali kalau ada dalil khusus yang menunjukkan najisnya. Itu di kaidah umum. Masuk ke dalam rincian, itu ada silang-silang pendapat di kalangan ulama. Termasuk harimau sendiri misalnya. Termasuk serigala juga, apakah dia najis atau bukan. Dari sudut itu kan tadi saya sudah isyaratkan ya, ada silang pendapat di dalam hal tersebut. Ya hanya saja dari sudut hukum memakannya itu yang mereka lebih banyak berbicara tegas ya. Karena memang ada nas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikatakan naha an kulli dhi mikhlabin minat tair wa an kulli dhi nab minas siba.
Sungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang dari setiap hewan yang memangsa dengan cakarnya dari burung-burung, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga melarang untuk memakan hewan yang memangsa dengan taringnya. Dari Nggak boleh dimakan berarti daging harimau ya? Iya, jelas gak dibawakan. Berarti itu Ustaz ya, untuk orang-orang kan Indonesia kan kita kan masih dekat sama alam ya, dekat sama hutan. Banyak orang-orang di pedalaman itu rumahnya langsung ke hutan. Iya. Banyak juga cerita ini orang-orang suka berburu satwa liar seperti harimau dan macan, dan mereka kadang suka makan itu dagingnya. Itu berarti hukumnya haram nggak Ustaz? Ya nggak boleh dimakan. Nggak boleh dimakan kan, berarti hukumnya haram kan? Oke. Dari hal yang jelas. Kalau berburunya saya sebenarnya gimana sih batasan Nah, hukum berburu nih? Kan membunuh atau tapi sementara mungkin buat ya terlepas dari harimau kan nggak bisa dimakan ya, tapi mungkin ada hewan-hewan buruan lainnya yang buat biasanya, bertahan hidup bisa dimakan gitu loh. Biasanya orang berburu monyet juga ada yang makan loh. Itu kayak gimana tuh Ustaz? Ya makanya di hewan ini kita berbicara tentang hukum makannya beda, hukum liurnya beda, ya kan? Hukum bulunya dia najis atau enggak beda. Terus hukum hewan itu dipakai sebagai hewan pemburu itu apa? Beda juga. Nah, sekarang anjing kan hukumnya apa tadi? Iya, haram. Haram kan? Iya. Liurnya haram. Najis kan? Najis. Nah, sekarang begini. Anjing kita pakai sebagai hewan pemburu. Memburu rusa di hutan. Boleh atau tidak? Nah, itu kan ada lagi hukum. Oh, beda lagi ya. Nah, itu dibolehkan. Boleh ya? Iya, malah diberi hukum khusus. Karena sebagian anjing itu memang subhanallah Allah ciptakan kalau dilatih memburu itu hebat sekali anjing gitu. Oh, termasuk polisi-polisi yang buat anjing pelacak. Iya. Itu lihat aja polisi itu kan. Itu kan untuk kepentingan keamanan kan. Jadi kalau memburu aja boleh. Padahal yang ada sifatnya maslahat umum juga itu dibolehkan. Makanya sekarang ini anjing-anjing pelacak gitu, anjing-anjing yang bisa mencium, membedakan bau-bau, itu kan dipakai di semua negara. Iya. Betul. Di negara Islam maupun di selain negara Islam gitu dipakai semuanya. Kenapa? Karena memang betul sangat efektif sekali. Sangat efektif sekali. Ya. Dan itu subhanallah dari keajaiban ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kalau kita di bab as-sayd namanya kalau di pembahasan fikih, di bab pemburuan itu diberikan ketentuan dan syarat anjing pemburu itu bisa sebagai hewan yang dimakan hasil buruannya. Ada ketentuannya. Oh gitu. Ya makanya di dalam Al-Quran itu kan diberi ketentuan. Fakulu mimma amsakna alaikum wadhkurusmallahi alaih. Maka makanlah dari hewan yang ditangkap oleh anjing buruan itu. Dan sebutlah nama Allah Subhanahu wa taala ketika kalian melepasnya. Nah, jadi syaratnya itu kalau hewan buruan boleh dimakan hasil buruannya. Satu, dia adalah anjing yang terlatih. Jadi anjing terlatih itu apa ukurannya? Kalau diperintah dia berjalan, dilarang dia berhenti. Dan dia tidak akan memakan hewan buruan itu kecuali dengan perintah tuannya. Itu 3 ketentuan. Kapan anjingnya ini ugal-ugalan, belum diperintah sudah loncat, itu tidak terlatih. Anjing itu. Jadi anjing terlatih itu dia nggak akan mungkin pergi karena dia isyarat kepada tuannya gini, tapi dia nggak pergi. Begitu diperintah baru dia lari. Nah, itu anjing terlatih. Nah, ketika disuruh berhenti, dia berhenti, terlatih. Ketika dia makan, dia lapar apapun, selapar apapun, dia tidak akan makan hewan itu sampai tuannya yang memberi makan untuknya. Itu baru anjing terlatih. Iya. Nah, di sini kalau makanya di situ ada satu pembahasan di sudut ilmu ya. Kata para ulama, ilmu agama itu ilmu itu selalu membuat derajat seseorang itu lebih tinggi. Sampai hewan saya dibedakan antara anjing yang terlatih dan anjing yang tidak terlatih. Jadi subhanallah ya, di Nabi itu bilang kalau kamu kirim anjing terlatihmu, terus begitu dia dapatkan mangsa sudah mati, ada anjing terlatih di situ dan ada anjing yang tidak terlatih, maka itu nggak boleh dimakan. Sebab nggak tahu yang memangsa dia siapa, yang terlatih mana? atau yang tidak terlatih. Jadi bayangkan ya, dengan terlatih dia hewannya bisa dimakan. Tidak terlatih tidak bisa dimakan. Anjing saja ketika dia terlatih dapat ilmu itu
meninggikan derajatnya. Iya. Hasil buruannya bisa dimakan. Gimana? Apalagi manusia kalau dia belajar ilmu agama. Masya Allah. Iya, 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 iya. Gitu Iya. lah. Masya Allah. Semakin dia belajar, itu membuat derajatnya tinggi. Masya Ya, Allah. barakallahu fiik. Barakallahu fikum. Nah, dikit lagi sebelum ke Alsat. Ngomongin anjing tadi masalah dipelihara apa segala macam. Karena ada bilang juga katanya anjing itu boleh dipelihara di rumah Ustaz ya. Kalau untuk menjaga-jaga. Kalau menjaga Jaga dari maling. Enggak, kalau anjing untuk sebagai penjaga tanaman, sebagai hewan buruan, itu diperbolehkan. Tapi kalau disimpan di rumah untuk menjaga misalnya maling dan seterusnya, itu kan dari hal yang jarang sebenarnya ya. Biasanya orang kan kalau menjaga dari maling, dia ada cara lain gitu. Ada hewan-hewan lain. Ya, makanya dia hanya dibolehkan untuk menjaga tanaman dan untuk hewan buruan. Sebab dia keahliannya di situ. Di situ ya. Tapi kalau kita lihat aja, jadi anjing-anjing misalnya dia dipelihara untuk keperluan katanya memang menjaga dari maling. Tapi masalahnya mengganggu tetangganya, mengganggu orang lewat, ya kan macam-macam dari hal yang negatif gitu. Barakallah. Masya Allah. Allah barik fik. Lanjut lagi Sat. Seru nih bahas tentang perhewanan ini, banyak yang kita nggak tahu kan sebelumnya ya. Iya betul, untuk informasi juga. Ada lagi nih Pak Ustadz. Yang buat teman-teman kan di Indonesia banyak banget yang melihara hewan peliharaan ya. Salah satunya kucing Pak Ustadz. Kucing itu kan bukan hewan najis ya. Boleh pelihara sama orang muslim. Nah tapi ketika kucing makan makanan yang kita nggak tahu apa bahan-bahannya, mungkin kucing misalkan makanan cat food ya, yang ada mungkin minyak babinya dan lain sebagainya. Itu kan kucing makan minyak babinya, masuk ke mulutnya. Nah setelah makan kadang kan kucing suka ngejilat-jilat kita nih. Nah itu hukumnya kita ikut kena najis nggak dari lidah kucing yang abis makan? Karena kucing kan nggak tahu kita makan apa aja. Nggak tahu, mungkin ya maaf aja. Misalnya masuk tong sampah ada tiba-tiba ada daging anjing mati dimakan juga sama dia. Iya. Atau nggak apapun dari makanan kucing yang mengandung mungkin ada minyak babi dan lain sebagainya gitu ya kan. Itu kan dia makan tuh. Lidahnya kan ada kandungan minyak babi kan kucingnya. Terus kejilat-jilat kita nih. Nah kita itu ikut harus cuci tangan najisnya atau enggak? Ya, jadi Nabi SAW bersabda tentang kucing. Innaha laysat binajasah. Innama hiya minat tawafina alaikum. Sungguhnya kucing ini bukan najis. Kucing ini dari hewan yang biasa mengitari kalian. Karena dia biasa mengitari kita, dia tidak dihitung najis gitu. Sama dengan tikus ya. Tikus itu kan paling sering di tengah manusia. Itu tidak dikatakan bahwa tikus itu najis. Kalau dikatakan najis, wah tiap hari kita ngepel rumah. Di rumah kan suka ada tuh. Tapi boleh nggak dimakan tikus sama kucing? Kan lain lagi hukum masalah makannya kan. Baik, sekarang terkait dengan masalah kucing, Nabi setelah sudah mengatakan bahwa dia bukan najis. Kalau yang disebut tadi kucing mungkin makan ini, mungkin makan itu kan terjadi juga di masa Nabi. Ya, kan tidak tergambar ya bahwa kucing di masa Nabi itu sudah dikasih aturan semua harus makan yang halal-halal aja. Susah juga ya. Itu kan tidak mungkin kan. Tapi bersamaan dengan itu Nabi SAW memberikan ucapan tetap bahwa kucing itu bukan najis. Ya, karena memang yang dimakan oleh kucing itu apa yang keluar darinya, dia dari liurnya itu selalu bersih. Selalu bersih dan tidak najis. Dan subhanallah, saya baca dari penelitian masa kini ya, bahwa di kucing itu di lidahnya itu ada kayak enzim begitu, sesuatu yang sangat bersih gitu. Ada bakteri. Jadi kotor pun dia membunuh bakteri atau membersihkan. Ya, makanya itu dari hikmah kenapa Nabi SAW mengatakan dia itu bukan najis. Ya. Jadi yang dimakan kita tidak tahu ya. Sama sekarang ya, kita berinteraksi dengan orang-orang bukan muslim misalnya. Dia bukan muslim, dia mungkin makan hal yang diharamkan dan seterusnya. Sama kita muslim juga mungkin ada yang mungkin melanggar ya. Dia makan hal yang diharamkan, minum hal yang diharamkan, ya kan? Tapi tidak ada dari hukum syariat, tidak boleh kita menyentuh muslim yang berdosa. Tidak boleh kita bersalaman dengan orang non muslim, ya kan? Itu nggak ada di penjelasan ketentuan. Bahkan ada Thumama ibn Usal radhiyallahu anhu. Beliau ini sebelum masuk Islam,
dia ini kan memimpin sebuah wilayah. Wilayahnya ini selalu mengganggu Rasulullah dan para sahabat di kota Madinah gitu dia. Suatu hari dia ketangkap. Masih kafir dia. Ketangkap. Dikurungnya di mana? Diikat di masjid oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diikat di masjid. Supaya dia bisa lihat orang sholat ya ini. Ya begitu. Dia lihat ibadahnya kaum muslimin. Setelah selesai, kata Nabi kepada para sahabat, sudah beberapa hari gitu. Kata Nabi kepada para sahabat, lepaskan ikatannya. Terus Nabi berkata kepadanya, silakan kamu pulang, kamu bebas. Jadi ini orang yang selalu mengganggu, selalu bikin kerusuhan. Begitu kita tangkap, cuma diperlihatkan bagaimana Islam. Setelah itu Nabi SAW suruh dia pulang, kamu bebas. Maka Sumama ini dia keluar dari masjid, pergi dia mandi. Setelah itu dia masuk ke masjid, dia berkata asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Masuk Islam dia. Masuk Islam, Bos. Semalam. Masya Allah, dia cuma lihat doang. Iya. Ya akhlaknya umat Islam gitu. Karena selama ini dia nggak pernah tahu umat Islam itu kayak gimana. Ya, jadi maksudnya dia ini ketika masih non muslim, masih kafir, diikatnya di masjid. Dan tidak ada satu riwayat pun Nabi katakan itu digosok itu najis dan seterusnya. Iya. Gitu. Kaum musyrik itu najis benar, tapi najisnya di mana? Najis secara keyakinan, najis maknawi. Itulah yang dikatakan oleh di dalam Al-Quran. Innamal musyrikuna najas. Sungguhnya kaum musyrikin itu najis. Maksudnya najis keyakinannya, najis agamanya. Tapi dari jasadnya seperti yang saya sebut tadi, ya bahwa jasad itu sepanjang dia tidak membawa kotoran, ya asalnya jasadnya bukan najis. Ya barakallahu fiik. Masya Allah. Kalau kita ngomongin kucing, artinya kucing itu kalau mau kita pelihara kan harus beli, Ustaz. Hukum jual beli kucing itu gimana, Ustaz? Nah, itu letak silam pendapat juga di tengah para ulama. Ada di antara para ulama dia tidak membolehkan sama sekali jual beli kucing itu, karena Nabi SAW melarang tegas di situ. Naha an bai'is sanur. Dan sebagian ulama juga ada yang mengatakan bahwa itu jenis larangannya pada hal tertentu, maka dia bolehkan pada kondisi tertentu. Ya, dan itu dua pendapat ya. Cuman kalau mau cari aman-aman ya cari yang tinggalkan aja. Ya kita nggak usah masuk dalam masalah. Iya, gitu. betul. Dan terus kalau nggak beli kenapa gitu kan? Ya, Masya Allah. Ya, lanjut lagi, Ustaz. Seru nih bahas-bahas hewan-hewan gini nih, cakep nih. Betul. Ada lagi nih, Pak Ustadz. Apa hukumnya bagi orang yang melihara hewan peliharaan ya, tapi kurang diperhatikan atau enggak terlantar, Pak Ustadz, yang sehingga hewan peliharaan tersebut itu hidupnya yang enggak sejahtera. Kandangnya kecil, makanannya kurang, minumnya kurang diperhatikan, kandangnya tidak dibersihkan dan lain sebagainya. Itu hukumnya gimana, Pak Ustadz? Apakah zolim, ya? Iya kayak zolim gitu, maksudnya hukumnya sama nggak untuk orang pelihara untuk hobi ya, punya kucing, punya anjing gitu ya, atau nggak punya ikan, sama hukumnya yang dipeternakan untuk komersil. Kadang kan di peternakan juga ada aja yang asal-asalan, nggak peternakan sapi, domba. Itu kan ada aja yang meliharanya asal-asalan kan. Ada aja yang tidak memperhatikan kesejahteraannya. Itu hukumnya kayak gimana, Pak Ustaz? Ya, satu bab besar sekali dalam agama kita. Itu ada namanya rahmat terhadap hewan-hewan. Ya, dan itu ditulis buku-buku. Saya pernah lihat buku-buku tebal gini khusus tentang rahmat Islam terhadap hewan saja. Ya, itu luar biasa sebenarnya. Keindahan dari agama kita, hewan aja dirahmati gitu ya, apalagi manusia. Ya bagaimana pula tuntunan-tuntunan di dalamnya. Ya, Nabi SAW pernah menyebut ada seorang perempuan masuk neraka gara-gara seekor kucing. Oh iya. Ya, gara-gara seekor kucing. Kucingnya ini dia kurung, tidak diberi makan, tidak pula diberi minum, sampai dia mati. Oh iya. Ya, jadi disebut masuk neraka gara-gara kucing. Jadi itu subhanallah besar juga. Jadi jangan dianggap ini cuma kucing doang. Ya, ini cuman binatang. Ngapain kan gitu kan? Kita dolim, kita ini diremehkan biasa aja pada sebagian orang. Tapi kalau kita berbuat hal yang diharamkan, itu terhadap hewan pun bermasalah. Jangankan manusia ke hewan, hewan kepada hewan saja berbuat zalim, itu ada perhitungannya di hari kiamat. Oh gitu, hewan ke hewan? Ada kisah itu. Karena itu dikatakan di dalam hadits Abu Hurairah,
di riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, la tu'addunna al-huququ ila ahliha hatta yuqadu lisyatil jalha'i min syatil qarna. Sungguh setiap hak itu akan dikembalikan kepada pemiliknya sampai kambing yang patah tanduknya itu meminta pertanggungjawaban kepada kambing yang mematahkan. Oh, bisa begitu ya. Jadi hewan-hewan aja ada kisosnya gitu. Iya. Apalagi antara manusia. Oh, Masya Allah. Kalau kayak gitu ngomongnya hablumi apa, Ustaz? Habluminanas, habluminallah, hewan sama hewan apa, Ustaz? Ini serius ada istilahnya nggak? Nggak ada, Ustaz ya? Ya jadi maksudnya itu kan hewan ini kan dia makhluk Allah yang lain ya. Dia bukan mukallaf. Tidak masuk kepadanya hukum-hukum syariat karena dia tidak berakal gitu. Ya. Tapi bersamaan dengan itu dia ada perhitungan tersendiri yang Allah tetapkan. Ya maksudnya ini ingin menggambarkan kepada kita bahwa kita manusia yang diberi akal, diberi agama, diberi ketentuan. Kalau terjadi kezaliman antara sama manusia dalam bentuk apapun, wah itu ada perhitungannya di hari kiamat. Masya Allah. Barakallah. Fikum. Ustaz, gue izin sama lu dulu nih mau nanya ke Ustaz, tapi terkait nggak tahu apakah ini bagian dari lu mau bertanya. Kalau memang misalnya udah ada pertanyaan silakan tambahin, udah ada pikiran gitu ya. Tapi kalau memang belum, gue coba penasaran sama Ustaz ya. Yeah. Artinya gini, Alsat ini kan punya cita-cita atau mungkin akan lah insya Allah punya kebun binatang gitu ya. Betul. Nah, jadi kepikiran nih Ustaz, apakah itu termasuk eksploitasi binatang yang istilahnya bukan dipelihara tapi kan dikomersilkan? Iya. Ya kan? Nah, itu bagaimana Islam memandang gitu Ustaz? Artinya dipertontonkan as a business lah. Tapi apakah memang itu ternyata selamat dalam arti ternyata itu adalah bagian dari memelihara binatang juga atau batasan-batasan seperti apa? Khawatirnya kan ya udah nih kan lu kalau mau nonton bayar gitu. Yeah. Ya kan? Artinya kan begitu tuh Ustaz. Ya kan mungkin nggak tahu ya, balik lagi kalau urusan niat kan susah juga ya. Memang ya niatnya sambil melihara ya udah beda cerita tuh. Oh ya udah dia niatnya melihara. Tapi mungkin hati kan kadang dikomersilkan gitu loh Ustaz. Itu penasaran aja Ustaz. Ya jadi begini ya, saya sekarang punya anjing terlatih. Oke. Atau saya punya elang terlatih. Oke. Kan nggak boleh makan anjing, nggak boleh makan elang. Iya. Tapi sana ada jauh di sana ada kambing gunung di atas gunung. Saya nggak bisa ngejar ya kan? Iya. Antum lihat kambing di atas gunung, kambing gunung, kita nggak bisa ngejar. Tapi saya punya anjing terlatih, elang. Bisa tuh nangkap anjing itu. Bisa sih. Bisa nangkap kambing itu. Bisa sih. Nah dia bilang saya, Ustaz, tolong kambing itu kalau Ustaz bisa tangkap, saya bayar 500.000. Boleh atau tidak? Iya, boleh aja kali. Ya kan boleh aja. Oh iya boleh aja. Iya. Kan komersial sama juga. aja komersial juga ya. Oh iya bener ya. Komersial juga kan sebenarnya. Iya. Itu hal-hal tidak dilarang. Ya sama dengan kebun binatang dengan itu. Pada dasarnya kan orang kan ngambil manfaat gitu, lihat bisa tahu ini namanya harimau. Serigala. Ada manfaatnya. Ya bayar ya udah ada manfaat di situ. Iya. Karena ada sudut manfaat, dia bayar nggak ada masalah. Ya cuman ya itu memang masuk di bab ini itu disebutkan oleh para ulama ada hal-hal yang harus dijaga. Ya itu. Karena itu ada konsekuensi hukumnya juga, hati-hati. Jadi ini kan hewan-hewan buas ya. Iya. Kalau dia bisa salah sedikit kepada manusia, itu kan resikonya besar juga kan. Mudorot misalnya makan, gigit. Ya, nyawa bisa melayang juga, ya kan. Iya. Jadi memang diatur di hukum. Nah, sekarang misalnya gini, rumah punya kolam renang. Oke. Terus ada anak yang berenang di situ, lalu tenggelam. Ini apa hukumnya anak tenggelam ini? Waduh, nggak tahu Ustaz. Nah ini terhadap pemilik rumah, ya ada anak tenggelam di sini, ini bisa dijatuhin hukum, dia kayak membunuh tidak sengaja. Tapi nggak tahu anaknya nyemplung. Iya, kenapa dia bikin kolam? Kelalaian gitu maksudnya. Iya. Maksudnya kolam itu ketika dia buat, itu kan sudah dia tahu orang bisa tenggelam gitu. Oke. Jadi harusnya dia bikin penjagaan supaya jangan masuk. Oke. Nah, jadi itu bisa dianggap orang yang membunuh tidak sengaja. Itu kalau masuk di pengadilan agama seperti di Saudi, ya kayak gitu kasus-kasus hukum seperti itu. Orang yang membunuh tidak sengaja itu banyak hukumnya, itu paling sedikit dia
harus tebus dengan 100 ekor unta. Ya Allah, malah amat. Banyak banget ya, langsung jadi punya peternakan unta itu. Iya iya. Oh, Ya kan? iya. Oh, termasuk kebun binatang berarti memang udah ada SOP-nya, ada penjaganya, Ada. ya kan, Ya, kalau pengawasannya. Afan tadi itu membunuh tidak sengaja ya. Hmm. Jadi memang ada hukum-hukum terkait dengan dia kan, terkait dengan. Tapi kalau dia tidak mampu, dia bisa berpuasa 2 bulan berturut-turut. Itu ada hukum kalau tidak sengaja. Oh, Iya. dia nggak Kalau- punya duit buat beli 100 unta. Iya. Ini barang tidak bergerak, bisa seperti itu. Tapi kalau kita punya misalnya binatang buas, saya misalnya punya elang saya memangsa orang atau apa namanya dia cakar orang sampai mati. Nah ini kadang elang ini hukumnya kalau saya yang memerintahnya, saya kan dianggap seperti membunuh orang, sama Iya. hukumnya. Iya. Nah, kalau misalnya saya nggak tahu elang saya berbuat suatu, itu saya dianggap seperti orang yang membunuh tidak sengaja. Nah, itu ada hukum-hukum di pengadilan. Wih. Ya. Jadi maksudnya dari sudut manfaat betul ada diambil manfaatnya, tapi aturan-aturan harus kita jaga juga. Nah, karena aturan inilah yang membuat kalau dia di sektor bisnis akan tetap di bisnis, kalau dia di sektor apa namanya membahayakan akan dihitung membahayakan. Jadi harus ada aturan yang memperjelas gitu. Ya, barakallah. Masya Allah, termasuk Makanya kan ada SOP-nya kan? Ada. Ada SOP, ada ini macam-macam. Iya, makanya pemerintah atur di situ ya. Iya diatur. Bagusnya keren, pemerintah tuh ngatur ada apa sih istilahnya izinnya. Izin ya iya. Semuanya untuk fasilitasnya, tenaga ahli. Oh, itu Pelengkap. ada memenuhi syarat. Iya harus memenuhi syarat semua. Masya Allah. Banyak banget pemerintah. syarat-syarat itu, proposalnya udah kayak skripsian itu. Oh iya. Iya beneran. Penuh banget tuh. Kalau banyak nggak memenuhi salah satunya, Ya udah, nggak bisa. boleh. Istilahnya tuh kebun binatang nggak boleh beroperasi gitu ya. nggak boleh, nggak dikasih izin. Oh iya, Iya, keren. nggak turun izinnya. Udah Emang diatur ketat saat banget. dari pemerintah udah ya jelas karena Ketat memang benar banget. tadi Iya. justru membahayakan, Membahayakan, lah ini itu. Kalau kandangnya nggak aman gitu ya, malah pengunjung amit-amit yang diserang kan, owner kebun binatang yang disalahin harusnya kan, ya kan? Oh iya tadi Iya, benar iya, bisa benar dihukum kata Pak itu. Ustadz, iya dihukum. Oh, Masya Allah. Gitu. Ah, terakhir saat kalau Terakhir. Nemur tanyain lagi saat. Boleh, Pak Ustadz. Ah, Ini masih penasaran Pak Ustadz ya. Hukumnya nih, kalau kita kan lihat semut kadang ya, kalau kita iseng kadang kan suka nggak sengaja aduh bunuh. iya lagi. Iya kan? Iya Itu lagi. ngebunuh semut sama kita ngebunuh hewan lain itu dosanya sama nggak Pak Ustadz? Atau Ya, karena ukurnya kecil dan sepele kita ini dosanya lebih ringan. Nah, kalau kita ngebunuh kucing itu lebih dosa berat. Itu atau sama dosanya? Aduh, Iya Asad nggak sih? nggak lagi nyindir saya kan? Enggak. Oh, Itu tadi pagi banyak orang OTW, kayak gitu. tadi pagi OTW nih ke Kayak- kantor nih, ke sini studio nih. Di mobil saya ada semut gitu, Iya, refleks. sama kan? Gitu, tek gitu. Banyak orang kayak gitu, Jentil banyak dong. orang kayak gitu, banyak orang kayak gitu. Gitu karena takut Iya. kenapa kan digigit atau apa gitu. Iya, jadi Anda pernah dengar juga ya katanya bunuh semut juga nggak boleh. jadi begini, ada Gimana, sebuah hadits. Dan ini hadits mungkin menggambarkan kepada kita apa yang boleh apa yang tidak boleh. Iya. Jadi ada seorang nabi, haditsnya di riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah. Oke. Jadi ada seorang nabi, beliau digigit seekor semut. Oke. Nah, semutnya gigit kan, dibunuh mati kan. Tapi setelah itu dicari sarangnya, kemudian dibakar sarangnya. Ya, maka Allah Subhanahu Wa Taala wahyukan kepada nabi tersebut, kenapa engkau membakar sarangnya? Bukankah yang mengganggumu cuma satu? Lalu engkau membinasakan satu umat yang bertasbih kepada Allah. Ya Allah. Jadi sebenarnya hewan-hewan itu ada tasbihnya semua kepada Allah. Wa in minkum wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbiha. Tidak ada sesuatu pun kecuali mereka bertasbih memuji Allah. Tapi kalian tidak tahu bagaimana cara mereka bertasbih. Iya. Ya termasuk semut-semut itu. Ya termasuk semut-semut itu. Makanya Nabi Sulaiman alaihissalam ketika semut berbicara, qala ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Jadi apa namanya, pemimpin semut ini berkata, wahai semut-semut, masuk kalian ke lubang-lubang kalian. Jangan sampai Nabi Sulaiman dan tentaranya ini menginjak kalian dan mereka tidak sadar. Nabi Sulaiman dengar. Oh, Dia iya. ngerti bahasa semut. Iya. Betul. Ya. Maka tersenyum Nabi Sulaiman akan hal tersebut. Jadi maksudnya mereka itu ada dari pembicaraan, ada dari kehidupan. Jadi kalau kita matikan yang mengganggu, itu nggak ada masalah ya. Di rumah itu kan sering mengganggu ya. Kita,
simpan makanan langsung datang kita berilah ke kapur ajaib misalnya. Iya, ya Nah, itu kan sudah risiko, itu nggak ada masalah. Oh, nggak apa-apa. Ya tapi kalau semutnya aman-aman, dadumuhnya mah kita pergi bakarin, kita pergi. Kayak ngelewat itu yang nih, nggak masalah. tok gitu kan. Kan banyak orang pasti kayak gitu ya. Betul. Tapi kan kalau di mobil Anda Ustaz, tadi barusan OTW sini Ustaz, Anda refleks kaget. Semutnya jalan di nggak tahu mungkin anak-anak habis makanan lah tiba-tiba di apa namanya? Senderan bangku lah ya. Gitu. Iya, refleks. Itu gimana tuh Ustaz? Ya nggak apa-apa, itu kan dari bentuk mengganggu ya. Penjagaan nggak ada masalah. aman insyaallah tuh. Insyaallah. Ya enggak ya. Kita kan takutnya juga kan gitu. Iya kan pokoknya. Heeh. Itu si dosanya sama nggak Pak Ustadz? Ngebunuh semut sama binatang lain kayak ngebunuh kucing, ngebunuh anjing, binatang-binatang besar gitu. Sama nggak si dosanya? Jadi dari sudut ini saya nggak tahu ya apa dosa itu ukurannya macam-macam ya. Cuman kalau dari kisah tadi itu Nabi yang membunuh itu kelihatan ya bahwa dosa terkait dengan membunuh semut itu nggak sama dengan apa namanya, lebih ringan lah daripada yang lainnya. Karena terukur dari besar kecilnya. Ya karena Nabi itu kan dia melakukan kesalahan kan. Kalau itu dihitung dosa besar kan tidak layak seorang Nabi jatuh di dalam dosa besar terang-terangan seperti itu kan. Iya. Oh iya kebayang. Maksudnya kan itu pun seorang Nabi gitu ya. Membakar sarangnya apa segala macamnya, meskipun ada teguran gitu langsung dari Allah, tapi terbuka, nggak kelihatan yang kalau memang mungkin hewan tertentu mungkin nggak tahu lah gimana cara menyikapinya gitu Ustaz ya. Ya ini berbicara tentang rahmat Islam terhadap hewan itu pembicaraan luas sekali. Oke. Luas sekali. Subhanallah. Nah itu dari hal-hal yang sebenarnya kalau kita baca itu termasuk menambah keimanan sebenarnya. Oh hewan deh. Ya, jadi terhadap hewan aja luar biasa diatur gitu detail sekali bagaimana rahmat Islam itu terhadap hewan-hewan, apalagi terhadap aturan kepada manusia, pada dirinya, pada keluarganya, hidup berumah tangga, apalagi dalam hidup bernegara, berbangsa, itu pasti ada aturan. Masya Allah, barakallahu fikum. Nyambung nggak Ustadz ini sama halnya dengan ini ilustrasi yang lain lah. Ketika kita umroh kan sudah berihram itu kan nggak boleh merusak tanaman, memburu dan seterusnya. Ini ada kaitannya nggak Ustadz? Artinya kenapa kita ada larang-larangan tertentu ketika kita pengen sudah berihram dan pengen tawaf dan lain sebagainya? Ya memang ada larangan ya dari terkait dengan masalah memburu beberapa hewan buruan. Itu tidak diperbolehkan pada saat seorang berihram. Ya tapi apakah ada makna tertentu kenapa diharamkan pada hewan itu, selainnya tidak? Nah, ini masalah-masalah yang seperti itu tidak begitu kelihatan ya dari masalah hikmah. Tapi yang begitu nampak bahwa itu ujian dan cobaan di musim haji. Ya, dan ujian-ujian itu untuk melatih seseorang bagaimana dia komitmen dalam ibadah. Karena itu disebutkan oleh sebagian ulama itu sebelum turun ayat ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum, wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian membunuh hewan-hewan buruan dalam keadaan kalian sedang ihram. Itu katanya dulu sebelum ayat ini turun, orang pergi haji, pergi umroh, jarang ketemu hewan buruan gitu di jalan. Tapi begitu ayat ini turun, hewan buruannya muncul. Gitu. Jadi itu ujian kan. Ya dalam kehidupan sekarang kan subhanallah kita gak pernah menyangka ya bahwa di Mekah dan di Medina ada burung merpati banyak banget gitu kan. Padahal dulu itu mungkin jarang kelihatan ya. Oke. Ya barakallah. Oh Masya Allah. Ya di penghujung ini mungkin langsung aja nasihat Ustadz buat saya ya, buat kawan-kawan yang lagi nonton juga gitu. Nah, silakan Ustadz sebagai penutup. Ya baik, ini hikmah Ramadan kita ya. Ya. Kita pembicaraan tadi terkait dengan masalah manusia, hewan dan seterusnya. Ya. Itu memang hidup itu seperti itu, memang ada bagian-bagian yang harus kita perhatikan. Karena itu terkait dengan dosa pun, itu para ulama mengatakan bahwa manusia itu ada pada dosa yang dia lakukan. Ada dosa yang itu tabiatnya dari iblis, ada dosa yang itu tabiatnya dari orang-orang yang melampaui batas. Ada dosa kadang itu sifatnya mirip dengan hewan-hewan dan binatang gitu. Nah, makanya pada saat puasa dan di ibadah-ibadah yang lain, ada hal-hal yang kita diperintah untuk berlepas dari hal yang seperti itu. Karena itu di dalam sholat kita tidak boleh duduk seperti duduk unta, serigala. Kita tidak boleh sujud seperti sujudnya anjing. Anjing kok, ya. yang Tidak nempel. boleh
mematuk kayak gagak gitu, itu kan dilarang kita menyerupai hewan-hewan. Sebab ada hal-hal dalam manusia itu beda dengan hewan gitu. Jadi dia harus membimbing dirinya dengan nilai-nilai ibadah yang membuatnya sebagai manusia yang sebenarnya. Itulah dari hikmah-hikmah Ramadan. Ramadan itu begitu kita masuk di dalamnya, banyak sekali dari akhlak dan pembawaan yang membuat seorang itu menjadi manusia yang sebenarnya bisa berbeda dengan iblis, bisa berbeda dengan syaitan, bisa berbeda dengan hewan, tapi dia menjadi hamba Allah yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah dalam bentuk ibadahnya, apakah dalam bentuk akhlaknya, apakah dalam bentuk pembawaannya, termasuk dia berbuat baik kepada hewan-hewan, itu kan akhlak yang baik juga. Ya, barakallahu fikum. Masya Allah. Siap, terima kasih Ustaz. Jazakumullah khair. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.